Qatar tantang Yordania di final Piala Asia 2023. Piala Afrika 2023, Nigeria versus Pantai Gading. Chelsea melaju ke 16 besar Piala FA. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Iran versus Qatar pada ajang semifinal Piala Asia 2023 bermain di Stadion Al Tumama. Iran yang menekan sejak sepak mula, berhasil unggul cepat di menit keempat lewat Sardar Azmoun. Keunggulan itu hanya bertahan sebentar karena Qatar sukses menyamakan skor di menit ke-17 melalui Jassem Ghaber. Menit ke-43, Qatar berbalik unggul. Akram Afif melepaskan tembakan ke sudut gawang Iran tak mampu dibendung Bayran Fon. Pada babak kedua, Iran mendapat hadiah penalti pada menit ke-49. Ali Reza Jahanbakhsh berhasil menjalankan tugasnya. Qatar berhasil mendapat gol ketika di menit ke-83. Almus melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang Iran. Kemenangan itu mengantarkan Qatar ke final Piala Asia melawan Yordania di Stadion Lusail. Nigeria melawan Afrika Selatan pada semifinal Piala Afrika di Stade de la Paix. Jual beli serangan terjadi dan Nigeria berhasil mencetak gol lebih dulu melalui penalti William Strauss Ekong. Namun giliran wasit menunjuk titik putih untuk Afrika Selatan, Tobohe Makwena, dengan sempurna untuk mengubah skor menjadi 1-0. Skor 1-1 membuat pertandingan harus lanjut hingga babak adu penalti. Stanley Nabali dan Kelechi Iheanacho menjadi pahlawan yang meloloskan Nigeria ke babak final Piala Afrika 2023. Pantai Gading menghadapi Republik Demokratik Kongo di Olympic Stadium Ebimpe pada semifinal Piala Afrika. Laga berlangsung ketat hingga babak pertama berakhir 0-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan terjadi pada menit ke-65 ketika tendangan volley Heller ke tanah memantul dan melewati kiper Leopards Lionel Pasi. Gol tunggal Heller itu mengantarkan tim tuan rumah Pantai Gading menghadapi Nigeria di final Piala Afrika 2023. Laga pramusim antara Vissel Kobe versus Inter Miami digelar di Stadion Nasional Tokyo. Lionel Messi tak diturunkan sebagai starter di laga ini. Messi sendiri baru dimainkan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-60 menggantikan David Ruiz. Namun laga tetap tanpa gol. Miami dan Vissel imbang 0-0 selama 90 menit. Laga berlanjut ke adu penalti. Dalam babak adu penalti, Vissel sukses mencetak 4 gol dalam 6 kesempatan, sedangkan Miami hanya bisa mencetak 3 gol dari 6 kesempatan. Vissel Kobe akhirnya dinyatakan menang adu penalti 4-3. Chelsea versus Aston Villa 3-1 dalam babak keempat Piala FA bermain di Villa Park. Chelsea akhirnya mampu untuk unggul duluan. Conor Gallagher menjebol gawang Aston Villa. Nicholas Jackson bisa menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Tandukan Jackson mengirim bola masuk ke gawang Villa. Di babak kedua, Chelsea bisa menambah gol. Enzo Fernandez bikin gol tendangan bebas pada menit ke-54. Anak asuh Unai Emery baru bisa mendapat gol pada masa injury time. Moussa Diaby menjebol gawang Chelsea. Skor 3-1 untuk kemenangan Chelsea bertahan sampai laga bubar. Atletico Madrid versus Athletic Bilbao di semifinal Copa del Rey pada pertandingan leg pertama yang digelar di Civitas Metropolitano. Bilbao memimpin pada menit ke-25 setelah wasit menghadiahi penalti. Alex Berenguer sukses menunaikan tugasnya dengan mengirim Oblak ke sisi yang salah dan mengubah skor menjadi 1-0. Hingga laga berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Bilbao bertahan dan ini jadi modal bagus menatap leg kedua semifinal Copa del Rey di San Mamés 1 Maret mendatang. PSG melawan Brest di babak 16 besar Coupe de France. Usaha PSG berburu gol baru berbuah hasil pada menit ke-36. Kylian Mbappe melepas tembakan ke gawang PES. PSG baru bisa menggandakan kedudukan pada menit ke-37. Danilo Pereira mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-65, Brest kemudian mencetak gol. Steve Mouni melepas tembakan yang menjebol jala PSG. PSG akhirnya sukses mencetak gol ketiga pada menit ke-92. Kali ini giliran Goncalo Ramos aktor golnya. Hasil ini membuat PSG melaju ke babak perempat final Coupe de France. Sejak Piala Asia pertama kali dihelat pada 1956, Qatar dikenal bukan termasuk negara yang memiliki tradisi sepak bola kuat. Qatar mencuri perhatian Republik ketika berhasil menjuarai Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab. Akan tetapi, kiprah Qatar di Piala Dunia 2022 tidak berjalan mulus. Mereka gagal lolos dari fase grup usai terbenam di dasar grup A. Namun keberhasilan melaju ke final Piala Asia pada 2 edisi beruntun mempertegas kemunculan Qatar sebagai kekuatan baru sepak bola Asia.
Final Piala Asia 2023 bakal mempertemukan dua tim kuat, Yordania versus Qatar. Final Piala Asia dijadwalkan pada Sabtu 10 Februari 2024 akhir pekan ini. Kick off pertandingan pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Yordania jelas mengincar sejarah. Mereka belum pernah menjadi juara dan bahkan hanya sekali ini mencapai final untuk kali pertama di Piala Asia. Sedangkan tuan rumah Qatar punya kesempatan untuk menjadi tim pertama sejak Jepang pada tahun 2000 dan 2004 untuk menorehkan dua gelar beruntun. Final Piala Afrika 2023 bakal mempertemukan negara tuan rumah Pantai Gading dengan negara langganan juara Nigeria. Dijadwalkan pada Senin 12 Februari 2024. Kick off pertandingan pada jam 03.00. Nigeria punya peluang untuk merebut gelar juara Piala Afrika untuk keempat kalinya. Mereka sebelumnya menjadi juara di edisi 1980, 1994, dan 2013. Sementara Pantai Gading membuka peluang meraih gelar Piala Afrika untuk ketiga kalinya. Sebelumnya mereka pernah juara di edisi 1992 dan 2015. Ada kabar buruk datang bagi Liverpool. The Reds dikabarkan tidak bisa diperkuat Dominik Szoboszlai di final Carabao Cup. Media Hungaria Index melaporkan bahwa Szoboszlai butuh waktu agak lama untuk menyembuhkan cedera ini. Ia diperkirakan butuh 4 minggu untuk pulih dari cedera tersebut. Sementara final Carabao Cup akan digelar di akhir bulan ini. Alhasil klub harus mengandalkan gelandang lain saat tampil di partai final nanti. Ivan Toney hampir pasti dilepas Brentford pada akhir musim ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih Thomas Frank. Kontrak Toney di Brentford akan habis pada 2025 dan belum diperpanjang hingga kini. Satu-satunya cara untuk klub agar bisa memperoleh keuntungan adalah dengan melepasnya di musim panas nanti, agar tidak kehilangan sang bomber secara gratis tahun depan. Toney saat ini baru berusia 27 tahun. Valuasinya menurut Transfermarkt saat ini berada di angka 35 juta euro, namun Brentford diyakini meminta lebih. Madrid memang tidak perlu membayar transfer fee kepada PSG untuk mendatangkan Mbappe musim panas mendatang. Namun, meski disebut free transfer, kemungkinan Madrid justru harus mengeluarkan lebih banyak uang, khususnya soal gaji dan signing fee. Mbappe bakal mendapatkan biaya perekrutan sekitar 150 juta euro dari Real Madrid. Namun sepertinya dia bakal mendapatkan gaji 35 juta euro di Real Madrid. Jadi dia harus memangkas gaji sekitar 50%. Arsenal membuat sebuah langkah yang mengejutkan. Mereka resmi mendaftarkan Jurrien Timber dalam skuad Liga Champions mereka. Timber sudah beberapa bulan terakhir absen membela Arsenal. Sang bek mengalami cedera lutut parah di partai pembuka musim kemarin. Menurut laporan yang diturunkan 19 Min, memang ada kans Timber pulih lebih cepat dari cederanya. Jika proses pemulihannya berjalan lancar dan cederanya tidak kumat, ia bisa comeback di bulan April mendatang. Asa Sofyan Amrabat untuk tetap menjadi penggawa Manchester United nampaknya akan sirna. Kubu Setan Merah dilaporkan sudah memantapkan hati untuk berpisah dengan sang gelandang. Sebab Amrabat sudah diberi waktu untuk beradaptasi, namun ia masih kesulitan menyesuaikan dirinya dengan atmosfer sepak bola Inggris. Itulah mengapa MU kian yakin bahwa Amrabat bukan pemain yang tepat untuk mereka dan mereka akan memulangkannya ke Fiorentina. Dalam 3 pertandingan terakhir, Lazio sudah tidak memetik kemenangan. Buruknya lagi, Lazio kebobolan 6 gol, 2 kali gagal membobol gawang lawan dan cuma sekali mencetak gol. Dengan performa buruk Lazio itu, lantas muncul isu pemecatan Maurizio Sarri. Lazio kini ada di posisi ke-9 klasemen Liga Italia dengan raihan 34 poin hasil dari 22 kali bertanding. Claudio Lotito menegaskan bahwa dirinya masih percaya pada Sarri. Dia tak mau membuang waktu untuk menjawab rumor. Meski sempat absen panjang, Kevin De Bruyne tidak kehilangan sentuhannya. Gelandang top Manchester City itu tetap ciamik sejak comeback dari cedera. Comeback De Bruyne ditandai dengan 1 assist yang membantu Manchester City menggelung Huddersfield Town 5-0 di Piala FA pada Januari silam. Kevin De Bruyne kemudian dimainkan di 4 pertandingan Manchester City selanjutnya. Meskipun cuma sekali bermain penuh, De Bruyne sukses menyumbang 1 gol dan 3 assist. Erling Haaland sempat diganggu cedera stres tulang. Dirinya harus absen di 5 pertandingan Liga Inggris. Haaland sudah kembali merumput di 2 laga terakhir. Meski belum bermain penuh, 1 assist disumbangkannya. Terakhir kali Haaland bikin gol di Liga Inggris adalah pada akhir November 2023 kemarin. Sudah 2 bulan nihil gol, nyatanya Erling Haaland masih memuncaki daftar top skor Liga Inggris. Haaland sudah kumpulkan 14 gol, ditempel Mohamed Salah dengan jumlah yang sama. Manchester United sudah memutuskan untuk menjual Jadon Sancho musim panas nanti. Harga pun sudah dipasang untuk winger Inggris tersebut.
Menilik laporan Football Insider, sosok yang masih terikat kontrak dengan The Red Devils sampai Juni tahun 2026 itu dihargai 40-50 juta pound sterling. Selain nilai transfer tersebut, klub peminat juga harus siap mengakomodir gaji Jadon Sancho. Di MU saat ini ia digaji 250.000 pound sterling atau sekitar 4,94 miliar rupiah per pekan. Barcelona dan Frenkie de Jong masih dibumbui drama. Si pemain belum perpanjang kontrak dan kabarnya keberatan dipotong gaji. Seperti diketahui, De Jong merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona dengan angka 18 juta euro per musim. Barcelona sedang pikir cara untuk meraup cuan. Mereka percaya harga sang gelandang bisa ada di angka 100 juta euro. Tapi balik lagi, Barca tidak bisa menjual De Jong kalau si pemain memilih bertahan. Christian Eriksen terus ditempel klub top Turki Galatasaray. Mereka masih memburu sang gelandang seiring bursa transfer di Turki belum ditutup. Gala menargetkan transfer Eriksen rampung sebelum jendela jual beli pemain di wilayah mereka berakhir. Akan tetapi menurut Sky Sport, pihak The Red Devils tak bersedia melepas ex-bintang Tottenham Hotspur dan Inter Milan itu. Manchester United masih sangat membutuhkan ruh permainan seorang Eriksen di sisa musim ini. Kontrak Olivier Giroud dengan AC Milan akan berakhir pada Juni tahun 2024. Namun, hingga saat ini kedua belah pihak membicarakan perpanjangan kontrak. Menurut agen Giroud Vincenzo Marabito, kliennya itu berpeluang hengkang. Penampilan Giroud pada paruh musim ini akan sangat menentukan masa depan sang striker. Sejatinya, peran Giroud untuk lini gedor Milan sangat besar. Meski sudah senja, Giroud mengemas 12 gol dan 9 assist dalam 27 laga di berbagai ajang. Cesc Fabregas sedang merintis karir sebagai pelatih klub sepak bola setelah gantung sepatu pada musim panas tahun lalu. Saat ini mantan gelandang top Spanyol itu berstatus sebagai asisten manajer Como, klub divisi 2 Liga Italia. Terkait mundurnya Xavi yang membuat pekerjaan di Barcelona tersedia, Fabregas ikut berkomentar. Fabregas sadar bahwa dirinya masih harus belajar banyak sebelum melatih klub-klub elit seperti Barcelona. Meski demikian, Fabregas tidak menolak kemungkinan itu. Banyak pemain-pemain muda Chelsea yang bergabung di rezim Tootboli menandatangani kontrak terlalu panjang di Stamford Bridge hingga 8 tahun lamanya. The Athletic mengeklaim kini para pilar The Blues menyesal dengan salah satu langkah yang mereka ambil bersama klub London Biru ini. The Athletic membeberkan para pemain ini merasa ditipu oleh Chelsea karena klub tidak menyampaikan niatan dan rencana mereka secara detail. Kondisi Mason Mount saat ini sudah semakin membaik. Sang playmaker sudah hampir menyelesaikan sisa latihan individu. Ia tidak lama lagi akan bergabung dengan aktivitas latihan tim utama Manchester United. Jika Mount bisa mengikuti sesi latihan tersebut dengan baik, maka ia akan segera dijadwalkan comeback di tim utama MU. Namun kapan ia comeback akan sangat dipengaruhi oleh kondisinya. Jika tidak ada halangan, ia bisa kembali bermain di tim utama MU sekitar 1-2 pekan lagi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.